Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah sebuah kajian dengan judul Agama Islam dan Kesehatan Mental Remaja. Ini diuraikan oleh Tina Afiatin. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fenomena kehidupan remaja merupakan suatu hal yang menarik untuk dicermati. Betapa tidak kondisi remaja yang sedang mengalami banyak perubahan, ditambah lagi dengan adanya perubahan nilai sosial sering membuat remaja menjadi gamang atau nervous. Yang ini akibatnya adalah hidupnya sering menjadi kurang efektif, bahkan kehilangan makna dan mengalami ketidakharmonisan. Tidak keharmonisan jiwa. Remaja menjadi bingung, menjadi murung, atau menjadi agresif, bahkan dapat pula menjurus kepada hal-hal yang bersifat kriminalitas. Tentu saja kondisi seperti ini tidaklah kita inginkan. Tidaklah kita inginkan, baik oleh remaja itu sendiri maupun oleh orang dewasa lainnya, terutama kedua orang tuanya. Untuk itu perlu ada usaha preventif. Usaha preventif bagi kesehatan mental remaja. Usaha ini dapat dilakukan melalui pendekatan psikoedukatif dan melalui jalur agama secara integratif. Di dalam tulisan ini, di dalam kajian ini, pembahasannya lebih ditekankan kepada pendekatan agama Islam. Juga akan dibahas pula pengertian kesehatan mental itu sendiri, serta teknik-teknik mencapai kesehatan mental yang alami. Kesehatan mental yang alami khususnya pada remaja. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang sempurna, di dalam arti kesehatan mental, Zakiyah Darajat, pakar kesehatan jiwa, seorang pakar kesehatan jiwa, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar tentang kesehatan jiwa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1984, beliau mengemukakan rumusan kesehatan mental itu adalah sebagai berikut.
seseorang dapat dikatakan memiliki kesehatan mental apabila terhindar dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya, dapat memanfaatkan segala potensi dan bakat yang ada pada dirinya sendiri untuk kebahagiaan bersama serta dapat mencapai keharmonisan jiwanya di dalam hidupnya. Kemudian Hana Jumhana Bastaman ini adalah seorang psikolog. Saya ulangi lagi, Hana Jumhana Bastaman adalah seorang psikolog dari Universitas Indonesia Jakarta. Dalam bukunya Integrasi Psikologi dengan Islam menuju Psikologi Islam, menambahkan pengertian kesehatan mental sebagai berikut. Saya ulangi lagi. Hana Jumhana Bastaman, psikolog dari Universitas Indonesia Jakarta, di dalam bukunya Integrasi Psikologi dengan Islam (2) menuju Psikologi Islam, menambahkan pengertian kesehatan mental itu adalah sebagai berikut. Terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya, dengan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Pengertian ini memasukkan agama sebagai unsur yang sangat penting. Unsur yang sangat penting dan harus diupayakan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental dan pengembangan hubungan baik dengan sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kesehatan mental memiliki keterkaitan yang sangat erat, hubungannya bahkan sangat menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup seseorang. Kesehatan mental pula lah yang menentukan apakah orang akan mempunyai kegairahan untuk hidup atau bersikap pasif dan tidak bersemangat. Orang yang sehat mentalnya tidak akan lekas merasa putus asa, merasa pesimis, dan bersikap apatis. Ia memiliki kemampuan dan kemauan untuk menghadapi semua rintangan atau menghadapi kegagalan dengan tenang dan dengan
wajar dan ia dapat menerimanya sebagai suatu pelajaran yang membawa sukses di hari depan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kesehatan mental remaja adalah remaja individu yang sedang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Seperti halnya kondisi transisi lainnya, masa transisi ini juga banyak diwarnai oleh keadaan yang cukup sulit. Keadaan yang cukup sulit sehingga diperlukan kemampuan penyesuaian diri, adaptasi yang adekuat atau memadai. Pada masa transisi ini banyak perubahan yang dialami oleh para remaja, yaitu meliputi perubahan kondisi fisik dan biologisnya. Kondisi fisik, kondisi psikis, status sosial, serta perkembangan yang lainnya menyangkut aspek daya pikir, rasa, dan psikomotor. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.